Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lab ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Seklasik itu tak lekang oleh waktu. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, lover dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Di malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran, selawat-selawat saking welasnya Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, malam ini saya sedang menjawab pesan-pesan WA dari panjenengan semuanya yang telah WA ke nomor admin. Ini nomor admin yang saya pegang dan saya sedang menjawab WA dari panjenengan yang ikut program Gembelengan Ilmu Hikmah. Jadi saya itu tugasnya menjawab pesan WA dari panjenengan. Cuman saya itu tidak akan menjawab orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang berkata buruk, karena saya itu tidak penting untuk saya menjawab orang-orang yang berkata tidak baik. Jadi tidak penting menjawab omongan-omongan yang tidak penting gitu. Lebih baik fokus kepada hal-hal yang bermanfaat, yang bisa untuk kita lakukan. Lebih baik fokus untuk pembangunan pondok pesantren, lebih baik fokus untuk Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos, Nggih. panjenengan teng mriki. Nggih. Kula wing santren. Padepokan. Padepokan. Nggih, saniki nggih dados Mboten enten disanjangi teng mriki. nggih saniki nggih pun dados yayasan pondok pesantren. Kedap nggih. Nggih. Kula tasik live nggih. 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 Saudara-saudaraku semuanya, saya sedang fokus untuk menjawab pesan WA dari panjenengan semuanya, karena ini lebih penting menurut saya daripada menjawab omongan-omongan yang tidak penting. Saya tidak mengurusi cacian, bulian, ataupun nyinyiran dari orang, karena yang lebih penting untuk saya adalah bagaimana supaya pendidikan bisa terus berjalan, pembangunan pondok pesantren bisa terus berjalan, dan bisa membantu saudara-saudara kita. Saya itu tipe orang yang tidak peduli dengan omongan yang tidak baik. Karena apabila kita memikirkan omongan yang tidak baik,
itu nanti akan menghabiskan energi kita. Lebih baik fokus pada hal-hal yang baik-baik saja. Nah, alhamdulillah sekarang saya fokus untuk pembangunan pondok yang sedang saya kerjakan, dan juga fokus untuk anak-anak yang saat ini sedang berada di pondok saya. Alhamdulillah malam ini saya live, sekalian saya menjawab pesan WA yang masuk ke WA admin yang saat ini saya bawa. Ini ada yang pesan paket ruqyah kesehatan, ada yang pesan untuk pengasihan, ada yang pesan untuk pelarisan, ada yang pesan untuk saya jelaskan sedikit. Yang dimaksud dengan pengasihan itu bukan berarti kalau sesuatu hal yang buruk. Untuk pengasihan itu maksudnya untuk membuat rukun rumah tangganya, tambah cinta kepada istrinya, tambah sayang kepada suaminya, seperti itu. Nanti amalannya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kayak gitu. Jadi intinya supaya rumah tangganya tidak mudah digoyah oleh pihak yang ketiga. Itu maksudnya. Kalau pelarisan itu maksudnya nanti ada amalan yang diamalkan setiap keluar masuk rumah membaca surat Al-Ikhlas, dan nanti ada medianya yang seperti minyak pelarisan gitu. Semuanya hanya sarana saja. Dan ada juga media kesehatan gitu. Ada juga rompi, tasbih, tongkat dan lain sebagainya. Nah, ini ada banyak saudara kita yang memesan paket gemblengan, memesan ikut gemblengan ilmu hikmah. Ini ada program guru seri 1 sampai seri 9. Ini alhamdulillah sudah banyak saudara-saudara yang ikut, ini sudah hampir 200 orang. Dan perlu untuk saya jelaskan bahwa program gemblengan ilmu hikmah itu adalah program belajar, program belajar untuk diri kita supaya tahu tentang siapa sejatinya diri kita, yaitu dengan amalan-amalan ilmu hikmah. Kenapa saya membuka secara umum? Ini juga menjadi niat saya karena sekarang ini kan banyak orang yang sudah tidak tahu tentang warisan dari leluhur kita, termasuk ilmu-ilmu hikmah. Oleh sebab itu saya di sini mengajarkan dan menggembleng secara umum untuk siapapun juga yang mau ikut. Dan kenapa ada maharnya? Karena salah satunya adalah untuk melihat kesungguhan dari santri itu sendiri, dari orang yang mau belajar itu sendiri, supaya tahu tingkat kesungguhannya. Kita kalau bersungguh-sungguh ya tentunya harus mau berkorban, baik itu berkorban dengan waktu, tenaga, dan juga harta. Jadi saya sendiri pun juga ketika dulu belajar ilmu hikmah ini pun juga ketika saya mengikuti gemblengan di tempat guru saya, yaitu Bapak Syuuti Al-Ghazali, itu dulu pun juga dengan mahar gitu. Ya karena memang ketika seseorang mau belajar itu ya harus mau berkorban begitu. Dan itu pun juga sebagai mas kawinnya atau maharnya begitu. Jadi di sini bukan memperjualkan ayat Allah, bukan juga memperjualkan ilmu, karena yang punya ilmu itu hanya Allah. Seperti halnya ketika seorang diundang untuk membaca Al-Quran di pengajian, lalu di situ dikasih uang, bukan berarti juga orang yang membaca Al-Quran itu memperjualbelikan ayat, bukan. Bukan juga ketika seseorang disuruh untuk diundang untuk pengajian lalu dibayar, bukan juga dia memperjualbelikan ayat Allah, bukan gitu.
Bukan berarti juga kalau orang belajar sekolah lalu gurunya memperjualkan ilmu, itu bukan. Proses belajarnya gitu. Kalau ditanya ilmu itu kan dari Allah, sama. Air putih ini, air ini juga dari Allah. Tapi ketika sudah dikemas, ya kita pun juga harus beli kayak gitu. Memahari itu gitu. Air ya datangnya dari Allah begitu. Nah, ini ada saudara-saudara kita, ini yang dari belakangnya 279. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kalau mau ikut program gemblengan, bagaimana tata caranya? Ya, perlu saya jelaskan bahwa program gemblengan ilmu hikmah ini adalah program belajar. Di sini tidak menggunakan puasa karena penyelarasannya dengan menggunakan kapsul. Jadi nanti setelah meminum kapsulnya, jadi tata caranya nanti ada. Jadi panjenengan nanti yang pertama mandi dengan garam asma yang kita bawakan. Terus setelah itu sholat taubat, sholat hajat, duduk, minum kapsulnya, pakai minyak wanginya. Setelah itu yang pertama prakteknya dengan cara membuka gerak rasa. Terus setelah itu nanti membuka cakra astanya, mata batinnya. Terus setelah itu nanti raga sukma dan juga tarik pusaka. Begitulah nanti prosesnya. Jadi bukan hanya diberikan panduan kitabnya, tapi langsung prakteknya begitu. Kalau mau mengikuti ada program guru seri 1 sampai program guru ilmu hikmah tingkat 9. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau mengikuti program gemblengan ilmu hikmah langsung tingkat 9, apakah bisa? Insya Allah bisa. Jadi panjenengan kalau mau mengikuti program gemblengan langsung pada tingkat 9, monggo dipersilahkan. Assalamualaikum Gus, kalau mau pesen rompinya bisa. Insya Allah. Jadi mau pesan madunya saja juga boleh, mau pesan rompinya saja juga boleh, panjenengan mau pesan tongkatnya saja juga boleh, dipersilahkan. Dan semuanya itu hanya sarana, nggih. Semuanya hanya sarana, kita tidak menjual khasiatnya. Oke, sambil live ini Kang. Ya, untuk semua saudaraku dimanapun berada, tidak perlu membalas omongan dan perkataan yang tidak baik, ya. Karena sesuatu hal yang tidak baik itu tidak perlu ditanggapi gitu. Karena orang yang selalu mencari-cari kesalahan orang lain itu adalah pengangguran gitu. Orang ini adalah orang yang pengangguran, yang tidak ada pekerjaan, dan pekerjaannya setiap hari ya hanya mencari-cari kesalahan orang. Coba sampai lihat orang yang selalu mencari-cari kesalahan orang. Intinya orang ini ya memang tidak ada pekerjaan. Pekerjaannya ya setiap hari mencari-cari kesalahan orang. Jadi orang seperti ini tidak usah ditanggapi. Karena kalau ditanggapi nanti ngasih panggung ke orang yang seperti ini. Lebih baik fokus pada apa yang kita lakukan, fokus dengan hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan, itu saja. Ya, mohon maaf ini Kang, saya sambil live. Nonton-nonton. Ayo sabar mawon ini. Ya, panjenengan dari mana?
Kalau nggih Bahasa Indonesia bisa? saged Bisa bahasa Indonesia. bisa. Dari mana jenengan? Saya dari jauh Heeh. suku Mojo, Nggih. suku Mojo teman. Bahasa Indonesia bisa? Campuran mawon. Nggih. Jadi ini, wah, oh enaknya manggil gimana? Serah jenengan mau manggil. Kalau saya lebih senang dipanggil Kang. Kang Udin gitu. Oh, Nah, di pesantren itu biasanya lebih banyak manggilnya Kang gitu kalau di pesantren itu. jadi gini Kang, Hmm. saya tadi itu jalan jauh lah lumayan dari tempat saya itu jalan. Memang mau ketemu Kang Udin. Mau ketemu saya. Iya. Tadi sempat ke pondok nggak? Sempat ke Padepokan? Karena pertama yang saya tuju itu di Padepokan. Jadi Padepokan di sana nggak ada, katanya di sini. Dari Padepokan ke sini saya jalan. Bisa pakai ini nggak biar suaranya keras? Oh iya. Coba perkenalkan namanya siapa? Sini ini. Mohon maaf. Ini nah gini. Ini copot aja loh. Nah gitu. Nah gini. Amit nggih. Nggih, Nah nggih. gitu. Nggih, monggo. Jadi nama saya itu Sopo. Nggih. Kang Sopo. Nama saya Sopo. Nggih, monggo. Dari Mojo. Nggih. Jalan ke sini mau ketemu Kang Udin. Ya, lumayan jauh. Jadi tujuan saya itu pengen tahu. Saya lihat kan ada program gemblengan. Cuman saya tuh tertarik dengan gemblengan itu. Tapi mohon maaf. Karena kemarin ya lihat yang kayak gitulah, yang viral kemarin itu. Jadi kayak separuh hati. Keinginan ada, tapi separuh hati kenapa? Karena ya kemarin itu kayak gitu. Kalau memang bisa benar, itu apakah ada tata caranya atau gimana? Ada urutannya atau gimana? Saya tuh pengen membuktikan apakah benar kayak gitu. Kalau memang itu benar ya, yang namanya orang itu kan harus menjalani dulu, baru bisa percaya. Kan begitu, Kang. Iya. Orang yang nggak jalani dulu, tetap akan meragukan. Jadi tujuan saya ke sini itu ya gimana itu penggemblengan itu, tata caranya sampai itu tahapannya gimana, berapa lama, untuk awal-awalnya gimana, apakah ada puasa ya, kebanyakan yang saya tahu ada puasa beginilah, banyak sekali gitu. Nah, saya sendiri jauh-jauh dari sini kan sudah ketemu Kang Udin ya, pengen memantapkan. Iya. Yes, kedap.
Kan kata orang itu dengan gemblengan itu kan bisa merasakan, melihat segala sesuatu yang enggak biasa orang rasakan atau lihat. Makanya ya pengen tahu lah, pengen pembuktiannya. Ya. Sekarang ini kesibukannya apakah? Kesibukan saya ya ngirisin kertas kayak gini. Coba dipegang, ini tajam nggak? Tajam, Kang. Kira-kira itu kalau buat ngiris orang tembus Bisa. nggak? Bisa ini. Bisa. Terus ini maksudnya gimana? Nah ya, kira-kira itu kalau ngiris orang jebol enggak? Jebol dan sakit juga. Pastilah itu sakit. Terus kalau itu buat ngiris orang nggak jebol, kira-kira trik apa bukan? Kalau sekarang faktanya ini juga tajam. Kalau ngiris orang nggak jebol itu gimana? Tapi ini pasti jebol ini orang. Iya kan, itu kan kalau kata jenengan. Iya. Tapi ya nggak pasti juga. Tuh. Wah, bener. Nggak, intinya kan gini wes. Intinya gini. Jenengan itu kan intinya meragukan. Intinya itu gini, sampean itu pengen belajar, penasaran, tapi sampean itu ragu kan gitu ya. Ya. Sampean itu ragu karena adanya kejadian kemarin. Ya sekarang secara nalar, Iya. gimana orang mau percaya? Bener gak, Kang? Dengan kejadian ya kemarin. Duren. Iya gini, Kang. Kalau saya itu dari dulu sebenarnya nggak berharap orang lain itu percaya dengan saya, itu sama sekali saya tidak berharap. Saya tidak berharap itu. Saya juga tidak ingin orang lain itu percaya dengan saya itu. Saya itu sama sekali tidak berharap tentang hal itu. Orang lain mau percaya sama saya ya silahkan. Enggak juga nggak apa-apa. Jadi saya nggak memaksa orang lain untuk percaya kepada saya. Panjenengan mau percaya ya monggo silahkan, ya kan? Nggak percaya juga nggak apa-apa. Tetapi saya percaya dengan apa yang saya lakukan. Kalau toh jenengan nggak percaya dengan saya nggak apa-apa. Toh juga orang itu kan punya kepercayaan masing-masing. Yang terpenting ketika kamu tidak percaya, jangan sampai kamu menghina kepercayaan orang lain. Itu saja kalau saya. Kalau kamu tidak percaya, yang terpenting kamu tidak menghina kepercayaan orang lain. Dan yang perlu untuk jenengan pahami, ilmu hikmah itu sebenarnya sama sekali tidak bisa untuk coba-cobaan,
Ilmu hikmah itu sama sekali tidak bisa untuk bukti-buktian, apalagi untuk kesombongan. Kalau ditentukan waktunya, ditentukan tempatnya dan lain sebagainya, itu namanya bukan ilmu hikmah, ilmu trik. Dan perlu jenengan pahami begini, Kang. Saya dari dulu melakukan sesuatu di atas dasar keyakinan saya sendiri. Ketika ada orang yang datang minta didoakan, kesurupan, atau bahkan muntah paku, muntah rambut dan sebagainya, ya itu kan kejadian yang tidak disengaja. Yang tidak disengaja. Orang datang, kita ruqyah, muntah paku, lalu itu kejadiannya pas di ruqyah dan itu tidak disengaja. Ada orang yang datang, umpamanya kayak kemarin itu ada yang lumpuh, kita doakan sembuh. Ya itu tidak disengaja. Terus kalau semuanya ada orang yang datang, coba buktikan ini saya lumpuh, coba diobati. Apakah bisa ketika kemarin mendoakan orang itu sembuh, terus sekarang sembuh? Nggak bisa. Karena itu bukan kuasa kita. Itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya mendoakan saja. Oh, coba dari orang ini keluarkan paku, loh. Apa ya bisa? Wong orang itu datang, datang. Nah, dengan kondisi yang berbeda-beda. Nah, ketika ada orang itu datang, ternyata orang itu terkena sihir yang seperti itu. Dia muntah paku. Kalau dikatakan itu trik penipuan, ya silahkan. Wong viral kemarin ada pembuktiannya enggak ada. Hanya tuduhan saja. Lah karena tuduhan, banyak orang-orang yang tergiring opini. Akhirnya menganggap saya melakukan penipuan. Begitu saja. Jadi nggak ada masalah apa-apa. Sekarang sampai mau percaya atau tidak, ya nggak apa buktinya. Yang ikut program gembelengan ke saya ini WA nih. Ya kan, hampir ada 300 orang. Ya percaya monggo, ya nggak percaya nggak apa-apa. Didoain sembuh, didoain sembuh. Itu apa ya? Berarti jual doa ya? Jual doa. Jual doa gimana? Nah, didoain sembuh. Setiap kali didoain. Tapi doa itu kan macam-macam ya. Ada yang sembuh, ada yang enggak. Itu gimana itu? Kan tadi bilang didoain, ada yang keluar inilah, keluar ini kan gitu. Setelah didoain kan sembuh tuh. Ya nggak tahu atau sakit lagi kan nggak tahu. Tapi intinya kan di situ ada mahar katanya. Nah itu gimana? Memang harus ada mahar atau gimana? Iya, ini terkadang kan Ya, banyak sama kayak gemblengan tadi. Apakah harus ada mahar? Harus kan? Iya. Jadi kan begini. Ada orang itu yang nggak tahu tapi kan sok tahu. Jadi menganggap semua hal itu buruk gitu. Kayak contoh ada yang bilang, orang kok mau berobat ke Al-Hikmah bayar puluhan juta atau bayar ratusan ribu, kok goblok amat kan gitu. Ya kalau ada yang mau memang kenapa. Terus begini, apakah seseorang itu mendoakan hanya dengan ucapan saja? Kamu kan, orang itu kan nggak tahu. Kita mendoakan seseorang juga kadang penuh dengan tantangan. Kita ngobatin orang, ini tadi dulu saya jelaskan dulu sedikit, teman dengarkan dulu. Ya. Contoh ketika ada orang yang terkena santet, apakah kita ngobatin itu kita nggak
bertarung, kita nggak mengambil resiko dengan orang yang nyantet. Ada resikonya sendiri. Terus begini lagi, doain orang, ngobatin orang kok minta biaya, kan begitu. Sedangkan di padepokan saya itu ada 3 metodenya. Metode yang pertama, datang ikut ruqyah itu gratis. Datang ikut ruqyah atau doa bersama itu gratis. Ya, Itu yang pertama, gratis. Yang kedua, ada dengan cara didoakan secara khusus. Kalau saya jelaskan, doa itu ada dengan ucapan, ada dengan barang, dan ada juga dengan tindakan. Contoh, ketika panjenengan datang, sakitnya sampean itu karena ketempelan. Ketempelan itu ada yang karena dari tempat, mungkin tempatnya rumah tusuk sate, atau rumahnya pernah buat gantung diri, atau mungkin rumahnya pernah ketrekan atau keguguran, atau rumahnya bekas pembunuhan, dan lain sebagainya. Sehingga ketika bertempat tinggal di situ ada gangguannya, orangnya sakit. Karena gangguan ketempelan itu ada yang karena tempat, ada karena nasab, keturunan, penyakit menurun, ada juga yang karena tidak taat, ada juga yang karena maksiat. Contoh yang karena ketempelan aja, seperti ini. Lalu pengobatannya itu dengan cara menggunakan biji barki, yaitu ketika panjenengan ini usahanya selalu bangkrut, selalu ditipu orang, nggak berkembang karena tempat, terus minta tolong kepada saya. Lalu setelah itu saya obati dengan hiji barki, yaitu didoakan selama 41 hari dengan cara setiap malam mengamalkan Yasin Fadilah. Yang membaca itu saya dan santri-santri saya. Apakah saya dan santri-santri saya ini salah kalau seumpamanya 41 hari ini diganti dengan biaya seperti halnya makan 41 hari? Kan tidak. Iya. Kan seperti itu. Jadi ada tata caranya, atau dengan menggunakan barang. Kayak contoh bikin selamatan, bikin tumpeng. Nanti panjenengan potong rambut dibuang di sungai. Lah tumpengnya ini siapa yang beli? Terus doanya selama 7 hari ini bagaimana? Kalau bagaimana? Oh ya wes, didoakan panjenengan. Kalau mau seperti ini ya wes, kita doakan secara khusus. Nanti kita riyadhoi 41 hari. Setelah itu nanti setelah 7 hari diriadhoi, nanti bikin selamatan. Biayanya segini. Kalau pokoknya panjenengan mau apa? Kalau orang yang sakit itu sama-sama ikhlas, emang kenapa? Ya. Nggak ada salahnya kan? Nggak ada salahnya. Nah, masalah sembuh atau tidaknya, yaitu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Nah, sekarang kan ada banyak orang yang nggak tahu, ketika kita melakukan doa khusus secara ilmu hikmah, contoh dengan cara diriadhoi selama 7 hari, nanti bikin selamatan, lalu ada biayanya, lalu setelah itu kita sepakat. Lah orang seperti ini pengobatan kok bayar? Lah memang kamu puasa 7 hari, wirid 7 hari, bikin selamatan, biaya dari mana? Dengan saya juga harus ngurusin santri-santri saya. Dan nanti sisanya juga bisa untuk bangun padepokan. Kalau mau, kalau nggak mau kan ya nggak apa-apa, nggak ada paksaan di situ. Iya, iya. Belum lagi nanti kalau pakai media-media, seperti pakai minyak dan lain sebagainya. Itu kan kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Kita setiap pengobat alternatif ataupun dokter mau pakai obat ini itu, mau pakai obat ini dengan cara begitu, dengan cara begini, salahnya di mana? Salahnya apa? Kan begitu. Nggak ada salahnya. Lah iya. Makanya dijelaskan, pengobatan kok narif, pengobatan kok bayar. Jadi harus tahu dulu asbabun nuzulnya, tahu dulu, paham dulu dengan tata caranya. Kan seperti itu. Lah, masalah gemblengan ini pun juga bukan menjual ayat. Ini adalah ilmu hikmah. Begitu. Makanya orang-orang dulu itu kalau mau belajar, kenapa kok mandi-mandi? Karena ketika mau belajar itu biasanya
beliau mengabdi dulu 2 tahun baru dikasih amalan, enggak ujuk-ujuk datang minta amalan terus dikasih amalan, enggak kayak gitu. Kalau orang biasa kira-kira berapa lama? Masalah lama atau tidaknya saya jelaskan dulu. Amalan itu adalah perjalanan untuk supaya kefutuh, supaya membuka hijab yang ada di dalam dirinya, supaya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampainya yaitu nanti tergantung dari perjalanannya, kesungguhannya, istiqomahnya, dan tentunya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas saya dulu dijalankan dengan guru saya, dengan kiai saya, dengan amalan ini, maka saya pun juga menjalankan orang-orang yang mengambil ilmu hikmah kepada saya dengan ini. Begitu. Oh gitu ya. Kalau orang yang pernah mondok, pernah ngerti cari ilmu, masalah hal seperti ini sudah tidak diperdebatkan lagi lah. Kalau saya itu ya monggo, mau ya monggo, enggak ya enggak apa-apa. Ya kan saya nanya begitu kan, saya sendiri kan orang biasa. Ya semua orang itu biasa, semua orang itu biasa. Tertarik dengan gemblengan itu, pengen memantapkan. Makanya saya nanya-nanya. Gitu. Kalau saya main ngambil gemblengan ke saya, nggak takut saya tipu? Atau saya gunakan pakai trik gitu? Kalau sekarang kan kita bertatap muka. Kalau pakai trik, kalau ditipu, saya juga pasti tahu. Iya. Sini. Kalau emang itu tipu, saya ngomong tipu. Ngapain saya ngomong itu tipuan, bilang bener? Enggak lah. Intinya kan kalau saya udah tahu sendiri, bisa jalanin sendiri. Kalau memang iya ya bilang iya. Kalau saya sih, pikiran saya yang sekarang, jangan sampai ilmu warisan leluhur kita, jangan sampai punah, itu aja. Dan kenapa harus pakai mahar? Yaitu untuk melihat kesungguhan dari orang yang mengambil program gemblengan itu. Itu menurut saya. Dan memang kalau mengambil gemblengan ke saya mahal. Maharnya di depan apa di belakang? Di depan. Di depan. Iya. Di depan. Jadi apakah bisa kita membuktikan itu? Maksudnya gemblengan. Ini kan ya tadi saya udah jalan ke sini, kalau saya nggak memantapkan ya sia-sialah. Tadi kan saya sudah bilang ya Kang ya, ilmu hikmah itu bukan untuk dibuktikan. Ya. Ilmu hikmah itu juga bukan untuk mencari kesaktian. Ilmu hikmah itu untuk mencari ketenangan. Karena tujuan dari hikmah itu sendiri adalah kebaikan. Jadi ilmu hikmah itu supaya kita itu punya ilmu. Ilmu itu nur cahaya. Cahaya kehidupan. Supaya kita itu nggak kupuan, nggak gampang marah, dan kita itu tenang dalam kehidupan ini, seperti itu. Sekarang gini, gimana caranya biar saya percaya? Ya, silakan kalau panjenengan mau ikut program gemblengannya. Tapi harus dengan niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan bukan untuk mencari kesaktian. Dan yang sebenarnya sampean pengen buktikan itu apa? Yang saya tahu, gemblengan itu kan bisa untuk merasakan hal-hal ya begitulah. Terus bisa melihat di luar dunia kita yang kayak kita lah. Saya bisa ngelihat Kang Udin itu di luar dari itu. Iya, jadi saya jelaskan ya. Saya membuka program gemblengan ini bukan untuk mencari kesaktian. Bukan juga untuk melihat makhluk gaib.
Karena tujuannya untuk mendekat kepada yang maha gaib, bukan kepada makhluk gaib. Dan saya tidak pernah menjanjikan gembelengan itu bisa ini, bisa itu tidak. Saya hanya mengatakan saya membuka program gembelengan ilmu hikmah. Untuk ini, untuk ini, untuk ini. Tetapi ini semuanya adalah tata caranya, belajarnya. Belajarnya. Bukan pada umpamanya membuka ini amalan ilmu ini untuk membuka mata batin. Bukan berarti kalau dikasih amalan ini langsung mata batinnya terbuka, itu tidak. Tetapi proses tata cara amaliyah untuk membuka mata batin. Sedangkan seseorang akan terbuka mata batinnya kalau yang pertama dia memberikan makanan batin, yaitu dzikirullah. Nah, dzikir itu adalah makanan batin. Jadi uripe raga itu mergo sego, uripe nyawa kuwi mergo donga. Jadi dzikirullah itu adalah makanan batin. Yang pertama harus mau memberikan makanan batin. Yang kedua, tidak boleh melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan batin. Kita menipu itu sebenarnya menipu orang, bukan menipu orang lain, itu menipu diri kita sendiri. Dan yang ketiga harus mau mengikuti batin, baru nanti mata batinnya kebuka. Gitu. Jadi ya silahkan aja kalau jenengan mantap untuk ikut program gembelengan, ya silahkan. Kalau enggak pun juga enggak apa-apa. Tapi yang jelas ketika panjenengan mengambil program gembelengan ini, diniatkan maharnya panjenengan, uangnya panjenengan itu untuk sedekah pembangunan padepokan, pembangunan pondok pesantren Petu Asyifa. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan punya keinginan pengen ini, pengen itu, dan pengen begini. Karena keinginan itu hawa nafsu. Semakin keinginannya besar, semakin keinginannya semakin besar, semakin sulit nanti panjenengan untuk merasakan kegaiban. Karena batin itu berhubungan dengan keikhlasan, bukan dengan keinginan. Batin itu berkaitan erat dengan keikhlasan. Jadi harus benar-benar ikhlas. Dan insya Allah ini nanti tanpa puasa. Program gembelengan ini tanpa puasa dan boleh diikuti pria dan wanita. Bisa. Bisa. Tanpa puasa. Makanya kafarohnya, maharnya itu untuk pengganti riadohnya, pengisiannya. Jadi pengisian kapsulnya itu dengan melalui dengan dzikirullah, dengan puasa. Nah, panjenengan cukup mengganti maharnya, nanti kapsulnya itu untuk penyelarasannya. Jadi nanti setelah minum kapsulnya, lalu panjenengan nanti langsung prakteknya. Setelah minum kapsulnya langsung nanti pertama praktek untuk gerak rasa. Setelah gerak rasa merasakan getaran gaibnya, setelah itu langsung praktek membuka mata batinnya. Dan yang ketiga nanti langsung praktek raga sukma. Dan nanti insya Allah praktek untuk menarik pusaka. Menarik pusaka. Iya. Dan menarik pusaka itu panjenengan silahkan sampean lakukan dimanapun juga. Masalah berhasil atau tidaknya ya itu semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Di sini saya berikan amalannya seperti saya mendapatkan amalan dari guru saya. Seperti itu. Jadi 200 santri ikut gembelengan itu sekarang berhasil ya? Ya, ada yang berhasil, ada yang belum. Ada berhasil, ada juga yang tidak. Memang semua itu kan tergantung niat ya Kang ya? Ya. Diniatkan dulu, kalau udah mantap baru jalanin ya? Iya. Kalau sekarang saya udah mantap. Oke. Untuk mahar ya
Saya udah bawa. Nggih. Kalau sekarang kita buktikan gimana? Monggo. Monggo silahkan. Mau mengambil program gembelengan seri berapa? Nah, seri berapa kan saya kurang tahu. Yang kira-kira untuk saat ini bisa saya lakukan. Langsung program guru seri 9 nggak apa-apa. Oh, langsung gitu. Nggak apa-apa. Langsung seri 9 nggak apa-apa, Kang. Nggak masalah. Jadi gimana ini saya? Yes. Program guru seri 9 nggih. Nggih, Maharnya sudah ada. sudah. Monggo, mana? Ijab kabul dulu nggih. Tangan sampean sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti sampean jawab qabil tuh nggih. Saya Samsudin bin Muhammad Marjuki Sutawa mengijazahkan Asma Karomah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, dan ini panjenengan memberikan mahar untuk mempelajari ilmu hikmah. Sampeyan jawab ikhlas nggih? Kelas mobil tuh. Nggih, saya mohon ridho dan ikhlasnya untuk barokahnya. Saya siapkan dulu medianya. Dan tunggu di sini dulu nggih. Ini kapsulnya dipegang tangan kanan. Sila mawon, ini airnya. Bismillah. Sila minum kapsulnya. Silahkan duduk bersila.
Maju sini. Sekarang setelah sampean minum kapsulnya, mata terpejam dan rasakan energinya. Pikir Allah Allah. Dirasakan energinya. Jangan dilawan. Kalau tangan bergetar dan ada gerakan diikuti. Terus diikuti, jangan dilawan. Ini namanya gerak rasa ini. Bisa untuk pengobatan, bisa untuk mediatoran, hadiran dan lain sebagainya. Ya, ini panjenengan sudah bisa merasakan tapi belum bisa melihat kegaiban. Terus diikuti aja. Alhamdulillah. Sudah cukup baca Allahu Akbar. Jadi ada getaran, seperti ada yang menggerakkan gitu tubuh panjenengan. Iya. Itu namanya gerak rasa. Ada agak nggak bisa diungkapkan kata-kata. Jadi intinya ada gerakan gitu ya, ada getaran kan. Iya. Sekarang saya minta jenengan untuk lebih yakin lagi dan lebih mantap lagi. Dan saya minta jenengan untuk yang kedua ini membaca kuncinya, yaitu ya Allah, ya Qadim, ya Latif, ya Khabir. Ini untuk kunci amalannya. Ya Allah, ya Qadim, Ya Allah, ya Qadim, ya Latif, ya Khabir. ya Latif, ya Khabir. Untuk kuncinya, ini mohon maaf karena ini sesuatu hal yang bersifat yang bersifat sangat-sangat pribadi, dan ini amalan ini hanya diketahui oleh yang mengambil pengijazahnya, maka saya bisikkan ya.
Jadi panjenengan setelah membaca kuncinya lalu membaca ya latif ya khabir, ya latif ya khabir, ya latif ya khabir. Nggih. Nanti setelah sampean membaca amalannya terus disambung dengan baca ya latif ya khabir, ya latif ya khabir. Sekarang tarik nafas, baca kuncinya. Lalu baca sebatinya. Ya Allah, Ya Allah, hamba memohon hamba mohon pertolonganmu pertolonganmu dengan izin dengan izin dan ridhomu, dan ridhomu, dengan izin dengan ridhomu dengan ridhomu, dan maunahmu, dan mohon dengan kekuatan gaib dengan yang kekuatan ada di gaib dalam yang ada di diriku. dalam diriku. Hamba memohon ya Allah, Hamba memohon bukakanlah ya Allah, bukakanlah mata batin hamba mata batin hamba seterang-terangnya seterang-terangnya untuk menambahkan untuk menambahkan keimanan yang ada di dalam yang ada di dalam diri saya. diri saya. Biidnillah, Bismillah, biidnillah, bismillah, biidnillah. bismillah. Sekarang sampai dikirkan ya latif ya khabir, ya latif ya khabir, ya latif ya khabir. Terus Bismillah. Kenapa kok kaget? Sudah cukup. Kenapa kok kaget? Ada sesosok wanita. Itu baru masuk ke alam Abdul Jumud. Itu tadi alam jin namanya. Gimana ceritanya? Jadi saya tuh ngerasa kemana-mana perang, tiba-tiba ada sosok wanita muncul di muka saya. Sudah. Kaget. Ada di belakang sana banyak. Makanya aduh, Bukan trik ya? bukan Bukan settingan ya? bukan ini saya sendiri yang ngelakuin. Benar-benar Kayak gitu jangan diceritain sama orang. Nanti kalau Iya, sampai ceritain ke orang, sampai nanti dikira melakukan penipuan atau sampai nanti dikira bohongan. Orang Iya. lain yang nggak percaya ya kayak gitu juga nggak akan percaya menceritain. Sekarang tarik pusaka. Monggo Iya, iya. berdiri. Sampean pengen kita tarik pusaka di mana? Wes sampean sendiri yang nunjukkan tempatnya. Nanti kalau saya yang nunjukkan tempatnya nanti dikira saya yang lakukan trik. Gimana sampean pengennya? sana aja. Sana. Dek mana pengennya? Sini aja kayaknya. Udah duduk aja di situ. Nah, sekarang sampean baca kuncinya. Setelah itu ya Allah, Ya Allah, ya Rabbi,
Ya Rabbi, saya memohon saya memohon ridho ridho dan maunahmu ya Allah maunahmu dengan ya kekuatan goib dan kekuatan yang ada di dalam yang ada di dalam diriku. diriku. Saya berniat untuk berniat menarik pusaka. menarik pusaka. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah. Sekarang terus baca surat Al-Ikhlas terus menerus sampai akhirnya nanti insyaallah panjenengan akan mendapatkan sesuatu kalau diizinkan Allah.
Ki mau apa, Kang? Coba kanan dulu. Tadi kan nggak ada. Apa? Iya, Kang, ini. Apa coba lihat? Namanya saya nggak tahu. Tadi ada apa tadi? Tiba-tiba meledak. Oh, mercon tadi. Mercon. Nggak ada mercon. Iya, kalau orang nggak tahu kan itu nanti dikatakan mercon. Kalau puasa mercon, lah ini lo nggak puasa, nggak mungkin ada mercon. Enggak, itu nanti yang bilang seperti itu mercon kan. Anak kecil itu, anak kecil bilang mercon. Tadi awalnya dari situ. Oh, nyatanya nggak ada loh. Kalau mercon ada bekasnya. Nah, kalau mercon tuh ada bekasnya, Kang. Ada Ini lo nggak ada, Kang. Wah, ya paling orang bilang nanti kayak gitu mercon, Kang. mercon dari mana ya, Kang ya? Iya, dari mana? Ya nggak tahu. Nggak ketemu pikir, Kang, kalau itu mercon. Kalau mercon kan ada bekas kertasnya, ada apanya gitu. Nah, ini nyata loh, kertas nggak ada, Kang. Iya. Jadi kalau sudah begini, saya lulus ini. Maksudnya bisa. Ya belum tentu. Yang penting istiqomah saja. iya. Apa yang didapatkan? Kayak gini ya. Ya wes buat jenengan tah. Beneran ini buat saya. Iya, sama yang narik-narik Wah. sendiri. Terima kasih. Makanya haus ini. Monggo. Tadi ketika jenengan proses untuk menarik pusaka, sebenarnya bukan menarik pusaka, Kang ya. Jadi perlu untuk diketahui. Pusaka itu, proses untuk menarik pusaka itu ada 3. Yang pertama, dengan cara kita masuk ke alam gaib secara baik-baik. Nanti dari alam gaib sana, alam gaib itu kan ada tingkatannya, ada namanya bangsa Abdul Jumud, ada bangsa Ammar, ada dari Rijal Gaib dan lain sebagainya. Nah, panjenengan tadi langsung dengan membaca surat Al-Ikhlas dan kuncinya tadi itu langsung masuk ke Rijal Gaib, langsung ke rajanya. Oh, Sehingga sampai dikasih sesuatu. Itu yang pertama, dengan cara kita datang baik-baik, nanti kita dikasih sesuatu. Ada yang dengan cara kita mencuri. Jadi penunggunya itu dipinggirkan dulu, itu kita mengambil. Atau dengan cara yang ketiga itu dengan cara mencuri. Atau yang ketiga itu dengan cara kita bertarung. 8 jenengan tadi itu dengan cara datang baik-baik itu. Nah, sampai itu tadi mengikuti program Gemblengan seri 9. Dan semua yang mengambil program Gemblengan Ilmu Hikmah di saya itu bukan hanya mendapatkan amalannya, memwiridkan berapa ribu kali, terus dikasih panduannya gitu, tidak, tapi langsung dipraktekkan. Yang mengambil Gemblengan ke saya itu langsung dipraktekkan, langsung prakteknya. ya kalau saya sekarang percaya, Kang. Karena saya udah jalanin sendiri, mempraktekkan sendiri. Ya, seperti Kang bilang tadi, orang mau ngomong apa biarin aja.
Yang penting kan kita sendiri udah percaya. Dan yang lebih penting lagi, Kang, semua itu tadi untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan ada kesombongan dan jangan terlalu banyak keinginan. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Besok sampean datang ke Padepokan, saya kasih kitabnya, ada di Padepokan sana. Nanti ada juga minyaknya, terus nanti ada juga garamnya untuk diamalkan, diberikan di rumah. Ini bukan hanya pengijazahan, terus setelah itu sudah, tidak. Tapi ada wiridnya malam, terus ada juga untuk pelatihannya, nggih. Nanti datang aja ke Padepokan, nggih. Ya. Matur suwun sederenge. Terima kasih. Amit, ininya nanti ketinggalan. Mohon maaf, ini. Maaf. Siap. Nanti datang aja ke Padepokan, siap. Sekali lagi. Nggih, matur suwun. Minta maaf malam-malam ganggu. Enggak apa-apa, santai aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya balesin lagi ya chatnya dari saudara-saudaraku semuanya yang mengambil program gembelengan di saya. Jadi saya balesi dulu satu persatu dari panjenengan semuanya. Dan untuk panjenengan yang mau pesan gemblengan atau mau mengikuti program gemblengan ilmu hikmah, silahkan hubungi nomor 081 235 384 032. Saya ulangi lagi, 081 235 384 032, atau nomornya Mbak Eka atau Kang Sujiwo sama. Jadi nanti yang dikirimkan yang pertama adalah kapsulnya. Jadi nanti pertama mandi pakai garam, nanti garamnya kita kirimkan. Setelah mandi pakai garam, terus nanti duduk. Untuk yang muslim sholat dulu, yang non muslim duduk, minum kapsulnya, pakai minyak wangi, langsung praktek. Pertama praktek untuk gerak rasa, yang kedua langsung praktek untuk silat hadiran, terawangan, dan raga sukma, dan untuk yang seri 9 langsung praktek untuk tarik pusaka. Jadi kalau saya yang percaya monggo, yang nggak percaya juga nggak apa-apa. Yang jelas di sini saya mengajarkan ilmu hikmah supaya ilmu hikmah ini tidak luntur atau tidak hilang, supaya terus lestari ilmu hikmah ini. Dan program guru seri 1 itu 1 juta, dan program guru seri 1 sampai 9 itu tinggal panjenengan WA saja, tanya enggak apa-apa. Nggih, matur suwun. Saya balesin WA-nya dari saudaraku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.